Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang yang terhormat Ketua DPD Partai Nasdem Konawe Selatan sekaligus calon Bupati Konawe Selatan 2024-2029 Kakak Aditya Putra Petrus Ekor. Dan kami hormati calon Wakil Bupati Konawe Selatan 2024-2029 Bapak James Adam Moke SSI. Terima kasih Bapak telah berkenan hadir. Yang kami hormati kakak-kakak fraksi Partai Nasdem, selamat malam Kak. Yang kami hormati Bapilu Partai Nasdem, Kakak Hairudin, selamat malam Kakak. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada kakak-kakak DPD DPC Partai Nasdem se-Konawe Selatan. Dalam acara rapat konsolidasi pengurus DPD DPC Partai Nasdem dan pendidikan politik tahun 2024 Kabupaten Konawe Selatan. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas izinnya lah pada malam ini tanggal 4 Juli 2024 kita dapat hadir di tempat ini. Perkenalkan, nama saya Yusisa Fitriani untuk membantu acara pada malam hari ini. Adapun susunan acara, yang pertama pembukaan, sebagaimana telah berlangsung. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan Mars Nasdem. Hadirin dipersilakan berdiri. Indonesia Raya. Nasdem, cinta demokrasi yang hadir, membangun negeri dengan Bhinneka Tunggal Ika, junjung tinggi Pancasila. Nasdem, hari makmur dan sejahtera, itulah harapan masa depan gemilang Indonesia Raya.
Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, marilah kita sejenak untuk menundukkan kepala seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan doa kita dapat dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa ini saya akan pimpin menurut syariat Islam, dan bagi agama lain dapat menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran, hamdan na'iman, hamdan fatihan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, mengawali doa ini dengan menyebut asma'i. Semoga acara rapat konsolidasi pengurus DPD dan DPC Partai Nasdem dan Pendidikan Politik tahun 2024 senantiasa mendapat curahan rahmat dan hidayah. Ya Allah ya Rahman, hanya kepadamu kami mohon untuk ini. Jadikanlah rapat konsolidasi kami ini sebagai perekat untuk menyatukan segenap seluruh pengurus Partai Nasdem Sulawesi Selatan. Ya Allah ya Tuhan kami, bukakanlah bagi kami pintu-pintu antang hindarkan kami dari segala bentuk musibah dan malapetaka, dan jadikanlah pula syukur sebagai sifat kami manakala kami diikuti anugerah ini. Dan jadikanlah sabar sebagai sifat kami ketika kami mendapat ujian. Ya Allah ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar, dan berikanlah jalan dan kemampuan untuk menggapai dan melaksanakan kebenaran itu. Serta tunjukkan pula bahwa yang salah itu salah, sehingga kami dapat menjauhkan diri dari kesalahan itu. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa dan kesalahan kami, orang tua kami, para pemimpin-pemimpin kami. Sesungguhnya Engkau adalah Maha Pengampun. Subhanallah kalau berbicara Allah ya Subhanahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara selanjutnya, laporan Kakak Rendra Alam Lamuse selaku Sekretaris Partai Nasdem Sulawesi Selatan. Kepada Kakak disilakan. Laporan panitia DPD Partai Nasdem Kabupaten Konawe Selatan disampaikan pada acara rapat konsolidasi pengurus DPD, DPC, dan Pendidikan Politik Partai Nasdem Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 4 Juli tahun 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Kakak Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Konawe Selatan sekaligus calon Bupati Kabupaten Konawe Selatan Kakak Adi Jaya Putra. Yang terhormat Kakak James Haramoke selaku calon Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan. Yang terhormat anggota DPRD fraksi Nasdem serta anggota DPRD terpilih Partai Nasdem tahun 2024-2029. Yang terhormat Bendahara Partai Nasdem Kabupaten Konawe Selatan. Yang terhormat Ketua Bapilu Partai Nasdem Kabupaten Konawe Selatan. Yang terhormat pengurus DPD Partai Nasdem Kabupaten Konawe Selatan, Ketua Sekretaris DPC se-Kabupaten Konawe Selatan yang kami banggakan, serta tamu undangan yang kami muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam restorasi Indonesia. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena atas limpahan rahmat, rezeki serta karunia-Nya lah, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk kita hadir di tempat ini dalam rangka kita melakukan rapat konsolidasi sekaligus pemenangan Pilkada Kabupaten Konawe Selatan. Kami juga dari panitia menyampaikan penghargaan kepada seluruh kader dan tamu undangan yang telah menyempatkan diri untuk hadir pada kegiatan ini, walaupun pada saat ini cuaca kurang bersahabat. Dasar pelaksanaan. Pertama, terbitnya SK DPP nomor 165 SI garing RP garing DPP Nasdem garing 6 garing 2024 tentang rekomendasi calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Konawe Selatan. 2. Rapat terbatas pimpinan DPD Partai Nasdem pada tanggal 23 Juni 2024. Yang ketiga, instruksi DPW Partai Nasdem Kabupaten instruksi DPW Partai Nasdem Provinsi Sulawesi Tenggara serta Ketua dan Sekretaris DPC se-Konawe Selatan. Waktu dan tempat pelaksanaan rapat konsolidasi hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 bertempat di Hotel Wonwa Merak. Sumber dana. Sumber pembiayaan kegiatan rapat konsolidasi ini bersumber dari dana pembinaan partai politik tahun anggaran 2024. Kakak-kakak yang kami hormati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ranometo 4 Juli 2024. Sekretaris DPD Partai Nasdem, Rendra Alam Lamus Sarjana Hukum. Terima kasih. Acara selanjutnya, sambutan Kakak Hairudin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita hormati dan muliakan Kakak Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Konawe Selatan sekaligus calon Bupati Konawe Selatan 2024-2029. ACC ujian awal. Yang saya hormati Kakak James Adamope, Esos PSI, calon Wakil Bupati Konawe Selatan 2024-2029. Yang sama kita hormati Kakak Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Konawe Selatan, Kakak Rendra Alam Lamus. Yang saya hormati Kakak Bendahara Nasdem Kabupaten Konawe Selatan. Yang saya hormati Kakak fraksi Partai Nasdem DPRD Konawe Selatan. Yang saya hormati jajaran pimpinan Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Konawe Selatan. Yang saya hormati dan muliakan serta banggakan seluruh unsur pimpinan PAC Partai Nasdem se-Kabupaten Konawe Selatan atas seluruh hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai hamba Allah yang senantiasa berterima kasih kepada sesama dan senantiasa mengharap tambahan-tambahan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak lupa menyambung doa yang sudah sampaikan terlebih dahulu dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nikmat iman atas dasar kepercayaan agama yang kita anut, ketaatan kita dalam hidup bernegara dan berpartai, sehingga menjadikan hati kita dan pikiran kita ikhlas berkumpul di tempat ini dalam rangka menjalankan misi kehalifahan kita di muka bumi ini dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
selaku hamba yang senantiasa meladani ajaran Rasulullah sebagai penganut agama Islam. Tak lupa saya mengajak untuk senantiasa kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kakak Ketua dan Wakil Bupati Konawe Selatan, insyaallah, serta seluruh jajaran fraksi dan pimpinan DPD serta pimpinan Kecamatan Partai Nasdem Konawe Selatan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita membaca visi restorasi Indonesia atau visi Partai Nasdem, maka ada dua unsur yang membuktikan ucapan saya tadi yang tidak spontan, tapi tidak mengurangi rasa hormat sebagai bentuk ketaatan loyalitas militansi kader di suasana malam kejauhan, tetapi hadir seluruh teman-teman khususnya PAC datang menghadiri rapat yang begitu penting pada tahun hari ini. Ada dua unsur visi utama: menciptakan kader yang militan berbasis massa, serta struktur yang terpimpin dalam kurung loyalitas dan ketaatan dalam kehidupan berpartai sebagai akibat dari hak dan kewajiban kita untuk berpartai di Partai Nasdem. Karena itu malam hari ini mulai kita diuji tentang militansi kita sebagai salah satu visi dan misi restorasi Indonesia, khususnya Partai Nasdem. Ketua, Wakil Bupati dan seluruh jajaran pengurus yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan pasal 27 Anggaran Rumah Tangga Partai Nasdem mengatakan ada dua jenis rapat yang wajib dilakukan oleh Partai Nasdem. Pertama adalah rapat kerja yang wajib dilakukan dalam sekali periode. Yang kedua adalah rapat Dewan Pimpinan Partai Nasdem yang wajib kita lakukan setiap 3 kali dalam setahun. Nah, anggaran dasar anggaran rumah tangga mengamanatkan bahwa tujuan penyelenggaraan rapat Dewan Pimpinan adalah dalam rangka kita menindaklanjuti melaksanakan peraturan partai, kebijakan partai, keputusan DPP. Oleh karena itu, berdasarkan surat keputusan DPP nomor 165/1/RP DPP/Nasdem/angka Romawi 6/2024 perihal rekomendasi yang poin 2 mengatakan rekomendasi tersebut memerintahkan DPD Partai Nasdem Konawe Selatan untuk melakukan konsolidasi dalam rangka dukungan pencalonan dan pemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati yang diusung atau direkomendasi oleh Partai Nasdem. Dalam rangka melaksanakan mematuhi keputusan DPP inilah kita lakukan rapat Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Konawe Selatan dalam rangka kita bermusyawarah yang materi pokoknya adalah konsolidasi internal dalam rangka mendukung dan memenangkan pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Konawe Selatan 2024-2029. Kakak Ketua, Wakil Bupati dan seluruh jajaran pengurus Nasdem, selaku penanggung jawab teknis di partai bagi pemenangan pasangan calon kita, izinkan saya menyampaikan pembekalan dasar, strategi, arah dan tujuan konsolidasi partai dalam rangka pemenangan Pilkada November 2024. Rapat Dewan Pimpinan yang terhormat, salah satu kekuatan
motivasi, strategi, arah, dan tujuan. Konsolidasi internal partai adalah pemahaman kita, ketaatan kita terhadap garis-garis kebijakan partai dan anggaran dasar anggaran rumah tangga partai. Karena itu izinkan saya untuk menyampaikan ketentuan-ketentuan anggaran dasar partai sebagai motivasi dasar kader yang terdiri kader-kader inti, fraksi, DPD, PAC, dan pengurus di tingkat desa dalam rangka melakukan konsolidasi khususnya pemenangan pilkada November 2024. Yang pertama, untuk kita capai sebagai suatu motivasi, ikatan bagi kita, ikatan konsekuensi kehadiran kita di Partai Nasdem. Pertama, pasal 2, kewajiban anggota Partai Nasdem patuh dan setia kepada garis perjuangan anggaran dasar anggaran rumah tangga. Yang kedua, berkewajiban melakukan sosialisasi Nasdem. Yang ketiga, aktif dalam mensukseskan seluruh program Nasdem. Yang keempat, melakukan penggalangan pemilih. Yang kelima, jangan sampai kita diindikasikan ada di Gabung atau di partai yang lain. Ketidakpatuhan pada ketentuan anggaran dasar khususnya pasal 2 anggaran rumah tangga akan berakibat pada diterapkannya sanksi teguran lisan tertulis, pemberhentian dari anggota partai, pemberhentian dari anggota DPR, DPRD, dan seterusnya sebagaimana ditentukan dalam pasal 45 anggaran dasar partai. Pasal 21, pimpinan Dewan Pimpinan Daerah meminta laporan kinerja pimpinan DPR dan fraksi DPRD. Pasal 22, tugas Dewan Pimpinan Daerah adalah melaksanakan seluruh kebijakan DPP, DPW, dan peraturan partai, mengusulkan pimpinan DPR, pimpinan fraksi, dan struktur lainnya, serta Dewan Pimpinan Daerah berkewajiban berhak memberikan arahan kebijakan partai kepada pimpinan DPR, fraksi, dan anggota DPRD di tingkat daerah. Pasal 26, partai membentuk fraksi dan menetapkan pimpinan sekaligus alat-alat kelengkapan DPR. Seluruh pengurus yang berbahagia, ketentuan tersebut di atas adalah arahan bagi partai, bagi kader dalam rangka mewujudkan visi partai, yaitu Partai Nasdem yang ideologis, modern, struktur yang terpimpin, kader yang militan berbasis massa, dan politik gagasan untuk Indonesia maju, Konawe Selatan berkelanjutan. Dan misi Partai Nasdem adalah membangun struktur Partai Nasdem yang mampu menyerap, memperjuangkan aspirasi rakyat melalui jalur eksekutif dan jalur legislatif. Perjuangan mewujudkan misi melalui jalur legislatif telah mampu Nasdem Konawe Selatan meletakkan fondasinya, yaitu menempatkan 7 kader partai terbaik di lembaga legislatif atau di DPRD Konawe Selatan. Dan adalah suatu kewajiban mutlak pula untuk menempatkan kader kita di dalam lembaga eksekutif, yaitu sebagai kepala eksekutif atau kepala daerah dan wakil kepala daerah. Karena itu, izin Ketua, selaku penanggung jawab teknis pemenangan Pilkada 2024, izinkan saya, Kakak Ketua, dan seluruh jajaran pimpinan DPD, PAC, dan DPRD untuk mengatakan bahwa berdasarkan arah kebijakan partai, anggaran dasar anggaran rumah tangga, kita akan memanfaatkan, menggerakkan secara total tanpa kecuali seluruh instrumen partai bagi pemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami meminta Kakak Ketua untuk memberikan arahan, untuk memberikan penegasan, untuk memberikan petunjuk sebagai materi
pikiran, dan hati kami pada malam hari ini, agar kami benar-benar terkonsolidasi, dapat merumuskan kebijakan arah dan strategi konsolidasi, agar kita bisa menang dalam Pilkada 2024. AJP, ADIJEN, ini tes. Tinggal nanti Pak Ketua yang terjemahkan apa yang yang saya sampaikan, tidak spontan terjawab. Nanti Pak Ketua yang terjemahkan. Yang berikut kami minta pula kepada Kakak James Adam Mope, Esos MSI, untuk memberikan petunjuk arahan sebagai bahan pikiran kami, agar dalam rapat konsolidasi hari ini benar-benar dapat menghasilkan materi, substansi, arah konsolidasi yang terbaik bagi menggerakkan seluruh kader Konawe Selatan pemenangan Pilkada 2024-2029. Demikian, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara selanjutnya, sambutan dan perkenalan bakal calon wakil bupati Bapak James Adam Moke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, yang terhormat dan saya cintai, Bapak Jaya Putra, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Konawe Selatan, calon Bupati Konawe Selatan 2024-2029, yang saya hormati Kakak Sekretaris DPD Partai Nasdem Kabupaten Konawe Selatan, Kakak Rendra Asman Lamuse, yang saya hormati, yang terhormat dan banggakan Bapak Ibu anggota fraksi Nasdem Kabupaten Konawe Selatan, yang alhamdulillah pada malam hari ini semua hadir. Selamat malam. Yang saya hormati Ketua Bapilu, Kakak Bendahara Pak Samal, bersama Pak Ketua Bapilu dan jajarannya yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu, Bapak Ibu pengurus DPC, Ketua dan Sekretaris yang sempat hadir pada malam hari ini se-Kabupaten Konawe Selatan, yang saya hormati dan banggakan. Sekali lagi saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas isi limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada malam hari ini kita diberikan kesehatan, terutama kesempatan untuk hadir bersama dalam rangka acara rapat konsolidasi pemenangan pemilihan kepala daerah Kabupaten Konawe Selatan tahun 2024-2029. Selanjutnya yang kedua, saya atas nama pribadi lebih dahulu pada momen yang berbahagia ini ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Bapak Ketua
DPD Partai Nasdem Kabupaten Konawe Selatan bersama jajarannya yang telah mengusulkan kami, mempercayakan kami untuk diusulkan menjadi bakal calon Wakil Bupati Konawe Selatan 2024 mendampingi Bapak Ketua Bapak Dijaya Putra Surudin untuk berpasangan. Dan alhamdulillah beberapa waktu yang lalu telah terbit rekomendasi atau surat tugas untuk melaksanakan ikut sebagai kontestasi memenangkan pemilu kada di Kabupaten Konawe Selatan 2024-2029. Tentu secara pribadi saya tidak bisa menggambarkan rasa haru dan bangga. Terus terang saja dengan diusulnya saya, kemudian terbitnya rekomendasi yang saya tahu sendiri, Pak Ketua sendiri bersama jajaran yang mengawal hingga terbitnya surat rekomendasi ini, tentu adalah suatu hal yang di mana perasaan saya sangat merasa terhormat dan sangat tersanjung sekali untuk diusung oleh Partai Nasdem menjadi bakal calon Wakil Bupati mendampingi Bapak Ketua Bapak Dijaya Putra Surudin untuk di pemilu kada 2024 ini. Terlebih lagi saya sangat bahagia dan bangga dukungan dari jajaran, terutama semua fraksi pengurus Partai Nasdem Kabupaten Konawe Selatan, semua rata-rata memberikan spirit dukungan yang benar-benar sangat positif kepada kami, sehingga kami merasa meskipun sebagai, terus terang saja saya sebagai birokrat merasa sangat terhormat, karena saya berpikir begini, mungkin Pak Bupati, bahwa pada benar apa yang disampaikan oleh, saya sepakat apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Bapilu tadi, bahwa ini Partai Nasdem adalah partai yang modern, di mana partai yang baru kemudian punya visi yang jauh dan besar untuk membangun bangsa ini. Paling tidak dengan dipilihnya saya yang notabene berasal dari birokrat, tentu ini adalah suatu penghargaan bagi kami yang mengejar karir di dunia birokrasi. Ada penghargaan terhadap kami untuk membantu mengelola pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah. Tentu kami merasa bahwa kami memang dapat berkontribusi untuk bersama-sama membangun daerah. Ini mungkin yang sangat membanggakan sekali, bukan cuma diri saya sebagai pengejar karir. Kalau kami birokrasi, ya memang namanya birokrasi itu mengejar karir, karena sistemnya dari atas ke bawah berjenjang. Jadi tentu ini kami yang berangkat dari bawah sebagai staf dan terakhir juga menjadi pejabat di daerah, tentu akan memberikan motivasi bagi teman-teman yang memang pejabat karir yang berada di lingkungan birokrasi. Jadi kepercayaan ini tentu insya Allah kami dari lubuk hati yang dalam tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan yang diberikan. Tentu kami akan bekerja dan akan loyal kepada partai pengusung, kemudian Bapak Bupati. Tentu kami tidak akan
menyediakan kepercayaan ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Masih sangat kaku atau berat sekali bagi saya untuk sebagai mungkin yang baru bergabung dari dunia birokrasi masuk di dunia politik, tentu hal yang baru buat saya. Olehnya itu saya sadar pada kesempatan ini ingin meminta kepada Pak Ketua bersama jajarannya, termasuk jajaran pengurus terutama, lebih khusus dari kakak fraksi, untuk tidak segan-segan memberikan bimbingan, tuntunan, bahkan teguran atau kritik kepada kami apabila ada hal-hal yang masih sangat kurang di dalam nanti bersama-sama Bapak Ketua mendampingi Pak Ketua dalam kontestasi ini, maupun insya Allah pasca kami atau kita semua berhasil memenangkan pertarungan ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih serta permohonan maaf atas segala kekurangan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya pengarahan kepada kakak ketua DPD Partai Nasdem sekaligus membuka rapat konsolidasi pengurus DPD Partai Nasdem dan pendidikan politik tahun 2024 Konawe Selatan. Dilanjutkan diskusi tentang kebijakan penugasan Partai Nasdem bagi pemenangan calon bupati dan wakil bupati yang diusung Partai Nasdem. Pada kakak silakan. Bagus ini bagus. Saya mohon maaf sekalian, kami siang diinfus foto karena suasana dan kegiatan cukup padat beberapa minggu terakhir, jadi buang air terus. Kedua, sebelum kami mulai sambutan ini, kami mohon maaf atas nama pimpinan dan DPD Partai Nasdem Sulawesi Selatan. Saya tahu banyak kawan-kawan bertanya kenapa harus malam. Tapi pada waktu yang terschedule untuk kami berdua, saya dan Pak James sudah terjadwal, sehingga kami sekali lagi mohon maaf mengganggu waktunya kita semua kakak sekalian. Cuma ini waktunya yang bisa kami ambil, ya. Mohon dimaklumi, dipahami. Sudah begini kalau mau menang. Jadi kalau mau menang itu tidak kenal waktu, tidak kenal siang, tidak kenal malam. Malah kita demam saja baru kita sadar ketika kita ukur dulu sudah 35 derajat Pak. Ya. Itu ciri-ciri momen. Karena tidak mungkin seorang calon bupati, wakil bupati mau menang kalau banyak saja diskusi di rumah. Diskusi warung kopi, gosip kiri kanan, tidak jalan, pasti tidak akan menang. Kira-kira begitu. Ya, jadi sekali lagi kami mohon maaf atas kejadian malam hari ini, termasuk jadwal, kemudian kami yang terlambat karena saya agak terganggu kesehatan dari siang. Ya, dari malam kami pulang sama Pak Jeff, hampir jam 12 malam keluar dari Cialang dengan kondisi hujan lebat, ada kakarun yang berdampingi. Tapi itulah bahwasanya kalau mau menang senantiasa semangat, tidak kenal hujan maupun siang maupun malam. Baik, sebelum saya mulai, saya setuju juga tadi Bapak Ibu. Harusnya Nasdem ini dia menghadapi pilkada di suasana. Ya. Jadi izin sedikit saya sampaikan. Tetap tagline AJP kami pakai. Jadi kalau saya sebut AJP, teman-teman kakak-kakak semua menyampaikan Adi James pilihan. Yang kedua,
Begitu kami sebut AJP, ayo jaga persaudaraan. Ini tagline tetap kita ambil Pak, karena sesuai dengan roh dan semangat dari Nasdem. Nasdem ini kan bersatu berjuang menang. Orang kalau bersatu berjuang menang harus suasana saudara. Tidak boleh di depan baik, belakang tidak baik Pak. Bukan saudara itu. Orang yang baik itu lahir dari hati. Kemudian nampak dalam perilaku saya. Coba kita tes dulu, biar semangat. Ada 2 malam. AJP! AJP! Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang kami hormati, kami banggakan, kami cintai. Wakil Bupati Konawe Selatan 2020. Yang kami hormati, kami muliakan kata-kata pengurus DPD Nasdem Konawe Selatan, ada kata sekretaris, kata Bapilu, kata bendahara, para wakil ketua yang sempat hadir pada malam hari ini, anggota fraksi sekaligus para anggota DPRD terpilih hasil pemilu 2024 yang kami hormati, yang kami cintai, kami banggakan, kata-kata pimpinan cabang Partai Nasdem sekabupaten, seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Konawe Selatan. Ada dari AJP Center, selamat malam, yang kita sampaikan. Nah, mohon maaf, untuk menghandle kegiatan kami harus kita bikin AJP Center. Tapi tidak mengurangi rasa hormat. AJP Center ini melengket sama calon untuk memudahkan kami baik di sisi publikasi, sisi pengaduan jadwal dan lain sebagainya. Hadirin sekalian yang kami hormati, syukur alhamdulillah sekali lagi dari pembicara tadi sampai Pak Wakil menyampaikan syukur. Waktu kita syukuri pertemuan malam hari ini, malam hari ini di tengah waktu hujan, kita semua masih diberikan kesehatan, doakan waktu luang untuk sama-sama kita menghadiri rapat konsolidasi dalam rangkaian kemenangan pemilu kada 2024. Ini penting karena yang termaktub dalam surat rekomendasi yang sifatnya final mengikat. Saya sampaikan sekali lagi, final mengikat. Ya, di Nasdem ini tidak ada surat rekomendasi habis muncul baru dicabut. Ya. Ini biar kawan-kawan paham. Ya. Saya sudah cek, saya sudah cross check sama kakak Bapilu karena Palu. Rekomendasi Nasdem ini final mengikat dan ketika akan mendaftar ditukar dengan desa KWK. Jadi jangan lagi ada asumsi. Jangan. Rekomendasinya AJP ini, Adi dan James ini sebentar bisa diganti undang Pak. Saya sudah bicara juga sama kakak Surya Palu. Tidak begitu boleh. Supaya disampaikan di halayak simpatisan kita, para relawan kita. Yang ada di Nasdem, satu kali rekomendasi keluar, pindah mengikat. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Tuhan kita Nabi Muhammad SAW. Insya Allah semua yang hadir di sini, kita semua akan memperoleh syafaatnya yang sampai yang akhir nanti. Amin. Rekan-rekan sekalian yang kami hormati, sebelum saya lanjut saya sampaikan, biar tidak ada fitnah. Ini tadi juga disampaikan ke saya. Kakak Herudin ini kami bersepakat tunjuk sebagai ketua Bapilu DPD Nasdem Konawe Selatan, ya, karena kakak Suparjo ketua Bapilu yang lalu ditarik dengan kakak Alimasi menjadi pengurus salah satu wakil ketua DPD Provinsi Nasdem Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan itu keluar. Kenapa harus saya sampaikan terang-terangan? Jangan ada asumsi, ada mainan dengan Herudin, ada mainan dengan kakak saya. Oh tidak Pak, ini partai organisasi modern. Ya, sama sampaikan di hadapan kita semua. Organisasi yang tidak akan besar kalau banyak prasangka. Prejudisi yang tidak berdasar akan menghadirkan Pak. Harus kita sampaikan terbuka.
Kenapa saya sebagai ketua mengambil kesimpulan untuk mengganti kakak Bapin? Bukan karena jengkel sama kakak Suparjo, Pak. Bukan. Tapi secara de facto keluarga SK terbaru DPW Partai Nasdem menampilkan nama kakak Suparjo menjadi salah satu wakil ketua di DPW Nasdem Sulawesi Utara. Sehingga ketika kami diminta untuk mengusul susunan kepengurusan yang baru, kami bersepakat di internal menunjuk Pak Hairudin sebagai ketua BIM yang baru. Dan insya Allah SK-nya sebentar lagi keluar, saya sudah cek. Pak Alimasi, kata Alimasi sudah TK. Tinggal menunggu kata Surya Paloh pulang dari luar negeri, insya Allah SK yang terbaru dari DPD Partai Nasdem Sulawesi Selatan akan keluar. Ini penting saya sampaikan, biar jangan ada lagi politis, prasangka, omong-omongan miring dan sebagainya. Karena landasannya organisasi kalau besar, sebagaimana tagline yang ada dari Partai Nasdem, bersatu berjuang. Kenapa kata bersatu di awal kata? Ya karena itu kekuatan bersama kita untuk memenangkan pertarungan baik legislatif maupun eksekutif. Saya yakin percaya sehebat apapun sehebat apapun kata Hairudin, kata ada semua teman-teman. Kalau berdiri cuma satu orang, ya, meskipun dia ada bupati, kalau cuma satu orang, dan saya yakin tidak akan hasilnya maksimal. Ya. Tapi kalau kita bersatu, mulai dari ranting, mulai dari kecamatan, sampai kakak-kakak pengurus yang ada di kabupaten, saya yakin percaya 27 November Nasdem jadi bupati di Sulawesi. Ini harus kita gas, kita harus pakai logika, jangan pakai hoax, apalagi pakai prasangka. Yang selanjutnya, saya harus menceritakan sedikit. Mengambil rekomendasi ini tidak gampang. Sudah benar cerita yang di sana, yang di warung kopi atau yang di ujung sana. Memang ada pihak-pihak yang berniat mengambil Nasdem dari tangan kita, ya, dengan intrik, dengan penawaran transaksional dan sebagainya. Tapi saya mau ceritakan, ini sama gaya ketika kita mau ditunjuk ketua DPD Nasdem Sulawesi Selatan. Saya sebagai politisi yang sudah lama selalu berprinsip yang penting ujungnya bos. Biar kau bakal-bakal juga, bukan kau yang ambil. Ya kan? Hari ini sekarang nanti AJP buktikan 2-0 saya kasih bos. Luar biasa, saya kakak-kakak semua sampai pukul meja di ruangan peranakan. Tapi demi Allah, bukan saya pukul meja maupun aja. Saya tuntut hakku sebagai ketua, sebagai orang yang menanam, sebagai orang yang berkeringat, yang menghasilkan 7 kursi di Sulawesi Selatan. Meskipun saya lihat itu uang ada lewat samping uang besar. Iya, ini cerita nyata. Tapi kami ini dilatih jadi petani. Sekali lagi saya kasih tahu teman-teman. Saya ini dilatih jadi petani. Makanya ketika mau diambil ketua Nasdem yang bukan lewat bos, meskipun saya tahu banyak duri-duri dalam daging. Ya, saya tahu bos. Yang kemarin ini saya tahu juga banyak juga pengurus tepuk tangan di belakang layar. Yang kesannya selalu percaya uang mengalahkan segalanya. Hari ini saya buktikan bos. Kalau takdir tidak ada yang bisa lawan. Makanya jangan coba-coba. Tadi yang disampaikan ke Hairudin ini benar. Hari ini saya diperintahkan oleh DPP sebagaimana yang termaktub dalam surat rekomendasi poin 1 dan seterusnya. Konsolidasi ini bagian daripada perintah DPP. Perintah yang tidak tertulis, saya diperintahkan sama DPP melalui Bapin sebagai ketua DPD Nasdem. Gunakan sebanyak hak. Kalau ada fraksi yang macam-macam, saya pantas. Kalau ada pengurus yang macam-macam, saya pantas. Harus Pak. Kenapa? Tidak bisa kita bersatu kalau ada duri dalam hati. Kalau kita semua menatap ke kiri, harusnya ke kiri semua. Jangan ada yang ke kanan. Karena dalam politik pilkada, main dua kaki itu Pak. Dia kayak racun yang dituangkan dalam susu satu kali. Kenapa saya harus buka-bukaan, saudara? Kata pengurus, ini penting. Karena
sebentar lagi akan ada partai koalisi. Saya masih kondisi sakit, saya perintahkan kepada saya ke Kapolri, ke bendahara, lakukan ini secepat mungkin karena insya Allah ada partai-partai lain yang bergabung sama. Secara organisasi kita malu Pak, pemilih 7 kursi, tapi organisasi partainya tidak rapi, fraksinya tidak solid, pengurus kecamatannya kesana kemari, malu Pak. Ya, makanya kita adakan rapat ini semata-mata menyatukan persepsi, menyatukan cara pandang bagaimana Nasdem ini bisa jadi juara, Nasdem bisa keluar sebagai bupati, wakil bupati. Ini cara lain. Yang selanjutnya saya mau sampaikan, ini kita harus terbuka karena saya sebagai ketua partai ini dan semua yang ada di dalam adalah bagian dari keluarga besar. Malam hari ini saya sampaikan, insya Allah Gerindra, kami sudah ditelepon sama DPP Gerindra. Dalam waktu dekat akan keluar rekomendasi untuk Adi Jaya Putra dan James Sanamon. Tentu malam ini saya jelaskan sedikit. Gerindra polisinya, arahannya Bapak Haji Prabowo Subianto. Kalau bukan 01, 02-nya harus KPN. Kenapa harus kita jelaskan di acara partai resmi seperti ini? Karena kakak James sudah moge di awalnya. Kita mau nasdemkan. Dan saya sudah bawa sama Kalimasi dan DPP untuk segera membuatkan KTA. Karena kita partai memilih pintu utuh, tidak perlu koalisi. Tapi secara pribadi dan secara kelembagaan saja, percuma kita jadi bupati, wakil bupati kalau partai penguasa tidak kita ambil. Bagaimana mau jalan dari pusat? Bagaimana mau dekat dengan kementerian? Sehingga dengan berat hati, saya juga pribadi yang suruh Pak Haji saya uruskan ke KTA Gerindra. Iya. Tidak supaya malam kali ini kita beli. Jangan lagi ada asumsi kata pengurus bikin isu, bikin hoax. Oh ini James belum apa suruh melawan. Oh jangan Pak. Karena sejatinya saya lobbykan. Sebagaimana tadi kakak James sampaikan. Beliau ini kan pegawai negeri sipil yang baru saja melepas pensiunnya. Beliau tidak pengalaman kasih. Dan semua ada kakak saya, kakak Bapilu, kakak Bendahara juga saksikan. Bagaimana proses KTA Gerindra ini bikin kaget kita. Dan langsung itu di depan mata. Bisa lihat. Kan begitu. Dan alhamdulillah ya kami isi Pak James dia untuk menjadi KTA Gerindra. Dan kemarin 2 minggu lalu alhamdulillah sudah keluar KTA Gerindra dan Pak James sudah. Sudah saya yakin, kalau saya bongkar malam ini, Gerindra akan bersama kita. Karena ada kadernya yang menjadi wakil bupati di Kota Wesel. Itu sekaligus menjawab kalau ada lagi riak-riak, obrolan warung kopi, obrolan setengah kamar yang tidak jelas, ini dijawab. Yang kedua, partai yang mungkin berkoalisi, ini juga teman-teman harus ketahui, saya tadi siang habis impus dengan dokter, ditelepon Bapak Nuksamin, Ketua PBB Provinsi Sulawesi Tenggara, yang kebetulan ada di Jakarta, dia di Polres. Sebenarnya saya dipanggil untuk besok menghadap, tapi saya tidak izin, kurang sehat. Ya, PBB ini 3 kursi, dan kita masuk mau bicara teknis dengan lainnya, sehingga kalau ini terjadi berarti koalisi partai pengusung Adi Jaya Putra dari dia sudah oke menjadi Nasdem 7, Gerindra 3, PBB Partai Pemerintah 3, berarti 13 kursi. Itu yang posisi hari ini. Ini perlu kami sampaikan baik sebagai ketua maupun pribadi sesama kader Nasdem yang menjadi pemahaman kita semua bahwasanya apa yang kami kerjakan. Kenapa saya tahu ada tanda tanya di benak kita semua. Seolah-olah ada lagi di webgroup sahabat toka ini kalau pengurus Nasdem tidak dipercayakan apa segala macam. Oh tidak begitu bos. Ini pilkada bukan pemilihan RT atau pemilihan kepala desa. Ya jadi kita main-main demi menang. Dan malam hari ini kita jawab
malam hari ini konsolidasi untuk menghadapi pilkada. Sekaligus merapikan struktur supaya kalau kita berhadapan dengan teman-teman dari partai koalisi kita tidak mampu, Pak. Jangan sampai kita dalam rumah masih baku cakap-cakap, belum rapi, ya, masih ada yang belang-belang. Kita mau rapat konsolidasi apa dengan partai koalisi, tidak konek, kan malu juga kita. Padahal kursi kita lebih banyak, ya, kita 7 kursi, yang lain 3 kursi. Itu yang selanjutnya. Makanya karena sekalian yang kami hormati, saya berharap forum hari ini rapat kali ini menjadi momentum awal, ya, sebagai pembuka jalan. Tapi yakin percaya, saya selalu dapat di jalan orang tua. Kapan jalan awalnya benar, kapan niat awalnya benar, insya Allah pasti hasil terbaik yang ditentukan. Dan saya yakin kakak-kakak pengurus yang muncul malam hari ini, meskipun saya tahu ada juga yang tulisan itu, kenapa harus malam, hujan tak apa, tapi begitu dia hadir saya tambah yakin bahwa saya tidak akan kemana-mana. Apa ini dijalankan biasa. Maka dari itu kita akan forum terhormat ini bagi kami selaku Ketua DPD Nasdem Konawe Selatan cuma awal mengawali perjuangan. Dan saya mau sampaikan kepada kita semua untuk tegak lurus, dan insya Allah akan ada rapat di kabupaten bersama partai koalisi. Karena adabnya yang mengusung ke KPU ini partai politik, bukan tim relawan, bukan aja messenger. Ya, yang mengusung ke KPU ini sesuai regulasi adalah partai koalisi yang tergabung dalam partai pendukung Andi Jaya Putra dan James. Ya, makanya mungkin izin Pak Bapilu, nanti pasca ini nanti kita buat skemanya, ya. Makanya saya bilang ini cuma mengawali saja. Karena selanjutnya begitu terbit rekomendasi Gerindra, insya Allah dengan mungkin dengan PWP akan kita rapat bersama untuk membentuk yang namanya tim AJP Kabupaten, tim pemenangan. Dari itu saya berharap kekompakan kita. Kalau ada yang kurang sama kita, bilang di depan, jangan bilang di belakang. Ya. Hindari cara-cara berorganisasi pintar di belakang, jangan. Saya mau kasih bukti, Pak. Saya sejak pintu model, nggak pernah saya ngomong, nggak pernah saya ngomong. Tapi saya tunjukkan, saya yang ambil. Dan insya Allah 3-0 saya kasih lagi biar saya. Tapi saya jangan, Pak. Laki-laki ini, ya, depan-depan. Makanya saya minta teman-teman dan anak pengurus ini, baik fraksi anggota DPR terpilih, berjiwa kesatria. Ya, karena dengan cara itulah kita bisa merebut kekuasaan. Makanya saya goyang-goyang sama Bapak Lama ini, Pak James. Insya Allah kalau terkabul hajat kita, diberkati kita punya niat dan kita terpilih bupati, wakil bupati dan pokoknya Nasdem tetap ketua DPR, Gerindra wakil ketua Samsul. Kalau bergabung PBB wakil ketua itu. Bukan kasih saudara, ini betul, karena ini bentuk konsistensi komitmen kita. Berpolitik tanpa komitmen nonsen, bos. Ya, makanya saya membuka semua teman-teman yang ada. Malam hari, iya, karena berpolitik yang benar itu harus konsisten. Yang saya mau sampaikan, kami berdua juga konsisten. Siapa yang bantu kita itu kita besarkan. Siapa yang tapi jangan salah, dalam partai organisasi manapun selalu ada punishment, bukan balas dendam. Jadi begitu siapapun yang mencederai komitmen, ingat ada sanksi. Tadi kan Bapak Ibu sudah menjelaskan ada sanksi ringan sampai sanksi terberat, kita cabut katanya. Saya berani katakan di hadapan kita semua, tidak pakai perasaan dari AJP. Ini perintah partai. Siapa mau? Itu baju baru. Yang besar saja sudah lawan, setelah kita lihat begini.
kita menggunakan dulu. Tapi poinnya adalah mari kita mencoba terbuka. Partai modern sejatinya partai yang menjunjung tinggi asas keterbukaan. Ya. Makanya saya senang Mas Nasdem karena kata sandi adalah bersatu dulu, baru berjuang, baru menang. Betul. Karena sesuai dengan nurani saya bahwa saya memang harus bersatu dulu. Bagaimana mau berjuang kalau tidak bersatu? Kita sering main-main sama Bapak kami. Kami kita maju kalau begitu Bapak kami, percuma kita berjuang. Kenapa? Karena yang ada di depan kita tidak bersatu. Tidak ada kenapa. Apalagi kalau saling mencurigai, saling berusaha. Ya, belum apa-apa, bisa ada lagi dikuliti lagi. Makanya momentum malam ini saya pribadi sebagai calon bupati yang mana menjadi Partai Nasdem, sekaligus juga saya ketua DPD Nasdem Sulawesi Selatan, berharap, ya, sekaligus ini instruksi. Ya, saya instruksikan kepada kakak saya, kakak Bapi, bilang memang kalau mau keluar dari Nasdem malam ini, saya terima pengalaman ini. Ya, saya dan ketahuan. Apa maknanya supaya jangan ada lagi dusta di antara kita sejak malam ini. Kalau saya ingin begini, saya buka saja. Maaf, dengan keluarga besar. Saya pada hari ini, ya, tapi saya punya tanggung jawab. Saya punya visi ke depan. Saya jadi bupati Partai Nasdem jadi juara satu di Sulawesi Selatan. Itu karena akhirnya kita berpolitik hari ini arahnya kekuasaan. Kita berpolitik hari ini menjual mimpi dan harapan. Sebagai ketua yang bertanggung jawab, saya jual mimpi harapan kepada kita semua. Partai Nasdem harus menguasai parlemen, harus menguasai bupati. Supaya apa? Tujuannya kesejahteraan para anggota dan pengurus. Makanya saya bilang, tetap ingin mata baik-baik. Kalau kau konsisten, saya lagi konsisten. Tapi kalau kau pengkhianat, saya buang kau di laut. Ya kan? Prinsipnya ya kita komitmen malam hari ini. Makanya saya tantang kalau ada yang main-main. Maka saya terima pengenalan dirinya malam ini terbuka. Kita bismillah. Ketik. Iya. Serius saya. Artinya kita buka-bukaan ini malam, kita terbuka. Supaya saya tidak pulang pimpin ini pasti. Dan saya yakinkan kepada kita semua. Itulah perbedaan kita dengan politisi yang lain yang sekedar jual tampang, mau curi partainya orang, menjauh bupati. Saya ini Pak, ya, berkomitmen membesarkan partai. Bukan saja sebelum jadi bupati, bahkan lebih hebat setelah jadi bupati. Apa kita? Yang lain saja tidak pernah dibangun kantor Pak. Saya punya kantor, kita punya kantor, ini sudah meresmikan. Ya, coba, apa lagi yang kurang di bentuk komitmen? Makanya tidak berbahagia kita kalau hari ini kita wakil ketua satu, pasca 2025 kita dapat bupati. Ya, 2029 kita fraksi terbanyak. Jadi ketua DPR, bukan ketua komisi. Dan saya ingin percaya teman-teman fraksi orang-orang yang benar. Dan jamkan ini pengurus DPC, bagaimana? Membawa proyek bos. Bagaimana kau bisa hidup? Ya. Kalau seandainya tidak bangun kekuasaan, coba kau bayangkan kalau ketua DPR dia Nasdem, bupatinya Nasdem, tidak enak apa orang itu. Tapi jangan ada syaratnya, jangan mimpi disiram polos. Ya. Makanya kita berjuang sama-sama. Ya, memulai awal perjuangan dengan forum konsultasi ini supaya mimpi ini jadi kenyataan. Mimpi ini jadi kenyataan. Ya. Makanya kenapa saya harus panjang lebar sama sampaikan? Karena saya tahu dalam benak kita sebagian ini akan berpikir sama aja sama yang lain. Dia sudah jadi bupati lupa. Betul ini. Makanya di hadapan kita semua malam hari ini kita berkomitmen. Ya, partai ini harus jadi besar,
teman-teman harus sejahtera, ya. Kursi harus tambah banyak 2029 dan wajib bekerja 27 November jadi bupati Kumaweya. Yang terakhir, sebelum saya buka acara ini, sekali lagi saya terima kasih banyak. Sekaligus saya mohon maaf agak keras memang, tapi pertarungan ini cukup keras di konser. Dan saya kira teman-teman gak bukan di pertama, banyak dinamika, ya, banyak isu negatif campaign. Tapi kenapa saya punya gaya tidak pernah terpengaruh? Karena saya 20 tahun lebih di politik. Yang selalu saya hitung bukan bicaranya orang, yang saya hitung gerakannya orang. Ya. Makanya dengan dasar seperti ini, masa kita sesama kader tidak punya keyakinan untuk menang? Masa kita sesama pengurus tidak punya harapan mimpi yang sama? Harusnya dengan posisi kita yang diuntungkan, satu-satunya pasangan calon kami berdua yang sudah memenuhi kuota, memenuhi persyaratan untuk mencalonkan diri. Harusnya kita berbangga, malah tambah yakin. Kalau ada yang kurang, kan kita diskusikan. Kami bakal-bakal itu ngomong di warung kopi. Kita kalau ada peluang kita terbuka, bos. Dan saya panjang berkomitmen terbuka pintu kami untuk diskusi. Yang penting itu hal positif. Kita lupa lama. Apa aja mereka mau berpolitik, habis manis cepat dibuang. Ada saja maunya dipakai. Begitu habis keperluan ditendang. Janganlah. Ya? Yang kita mau terapkan tradisi baru bahwasanya di Nasdem kalau terlanjur bersaudara kita bersaudara. Itu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, rapat konsolidasi dan pendidikan partai politik dalam rangka menyongsong kemenangan di pemilu kada 27 November 2024. Kami selaku Ketua DPD Nasdem Konawe Selatan dengan ini resmi kami buka. Sekian sambutan dari kami, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua diberi kewenangan untuk memimpin rapat Dewan Pimpinan Daerah yang diperluas. Maksudnya rapat pimpinan daerah Partai Nasdem Konawe Selatan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dihadiri oleh ASD dan seluruh unsur wakil-wakil ketua dan wakil sekretaris. Nah, kita perluas karena ada agenda yang sangat penting terkait dengan perintah DPP, sehingga kita perluas menghadiri kader-kader terdepan kita di jajaran pengurus pimpinan anak cabang kecamatan di seluruh kecamatan Kabupaten Konawe Selatan. Seluruh kader baik fraksi pimpinan DPD 2 dan pimpinan kecamatan tadi telah kita mendengarkan secara substansi. Itu adalah ada yang lunak, sedang waktu telah tiba, kita tentukan arah calon pemimpin untuk Konawe Selatan tercinta.
dengan tekad kuat demi masa depan gemilang. Bersama kita bangun Konsel lebih hebat di tangan pemimpin yang bijak dan tegas. Adi Jones pilihanku, masa depan yang jelas. Konsel lebih hebat, harapan kita semua. Dengan Adi Jones maju bersama, dengan semangat juang agar pernah padam. Konawe Selatan menuju masa depan. Adi Jones pilihanku, Adi Jones pilihanku. Mampu sosok yang penuh dedikasi, bijak dan jujur membawa aspirasi. Mari bersatu padu dalam satu tujuan, untuk Konsel lebih hebat kita berjuang di tangan pemimpin yang adil dan tegas. Adi Jones pilihanku, masa depan yang jelas. Konsel lebih hebat, harapan kita semua. Dengan Adi Jones maju bersama, dengan semangat juang takkan pernah padam. Konawe Selatan menuju masa depan. Dalam kebersamaan kita kuat berdiri dan bermimpi. Bersama-sama kita raih pemimpin yang adil, penuh integritas. Konawe Selatan, di tangan kita berjaya. Konsel lebih hebat, harapan kita semua. Dengan Adi James maju bersama, dengan semangat juang takkan pernah padam. Konawe Selatan menuju masa depan. Kini saatnya kita tentukan pilihan untuk masa depan yang lebih cerah dan indah. Bersama Adi James yang kita percaya, Konawe Selatan lebih hebat selamanya. Konsel lebih hebat, harapan kita semua. Dengan Adi James maju bersama, dengan semangat juang takkan pernah padam. Konawe Selatan menuju masa depan. Konsel lebih hebat, harapan kita semua. Dengan Adi James maju bersama, dengan semangat juang takkan pernah padam. Konawe Selatan menuju masa depan. Yanto di Angata, semuanya sudah protes. Ya, memang dalam pilkada ini gemuk tim itu bagus, tapi kalau tidak dikoneksi secara baik menjadi masalah terkait bola. Di malam hari ini kita fokus dulu pembenahan struktur, ya. Nanti Bapilu dan sekretaris tampung dulu apa-apa yang kemudian bisa jadi masukan untuk perbaikan. Tapi dengan catatan apa yang sudah terbentuk dan sudah jalan di kecamatan-kecamatan yang kami berdua, Lotso, tim keluarga sudah jalan, AJP Center sudah bentuk, sahabat AJP sudah bentuk, biar dia berjalan. Nanti kami berdua akan menyikapi, kemudian mengkoneksi secara baik, bagaimana operasional, bagaimana manajemennya, tapi insya Allah akan tidak saling overlap. Karena saya mau sampaikan dari awal, sama seperti saya lakukan dengan pemilu, ini by database Pak, sistem data. Ya. Jadi kalau by database itu tidak akan overlapping, karena by ini, by name, by address. Ya. Tinggal nanti kita mau lihat, kalau yang efektif DPC yang kawal itu barang, ya sampai terakhir, ya, paling DPC. Tapi kalau tidak efektif, ada tim keluarga atau tim komunitas lebih efektif, itu yang kita kasih. Jadi itu ada hak veto kami berdua sebagai calon, terlepas dari ada partai pengusung. Ya. Nah, terus ada lagi satu yang saya lupa. Oh iya, jadwal yang sudah ada. Jadi begini, kami sengaja bikin ADPS dari ini untuk memudahkan kami kemarin dalam pengurusan rekomendasi. Karena saya lihat
rugi kita buang waktu. Kalau kita yakin mau tampil sebagai calon, kenapa kita ragu? Makanya roadshow yang kemarin memang tim keluarga, tim sahabat AJP Center yang bantu urusan. Nah, ini baru kemudian kita mengajak partai dengan keluar rekomendasi ini supaya sinkron, ya. Makanya nggak usah kita galau, nggak usah kita seolah-olah nanti tidak dipakai lah atau tidak. Makanya kita ajak kalau memang tidak mau dipakai di Nasdem, itu apa saja rapat konsultasi. Ya, dari itu nanti semua saran pendapat ini akan ditampung. Insya Allah waktu dekat Pak Kafilu nanti dibikin rapat saja, rapat koordinasi kerja untuk pemilu kada. Tapi setelah Pasek dilihat bagi orangnya, ya. Ada sedikit tambahan Pak Ketua. Apa itu? Terkait dengan adanya rencana rapat. Jadi mungkin karena sudah larut, ya. Tadi kami sudah juga manajemen, ya. Atas nama DPD Nasdem Sulawesi Selatan kita memberikan terima kasih atas kedatangan kehadiran kita semua. Mudah-mudahan kita akan buat agenda rapat secara mungkin. Insya Allah kita akan berkumpul kembali untuk membahas dan mantapkan lagi bagaimana tembok, bagaimana konektivitas, bagaimana kemudian semua bisa berafiliasi dan bekerja by name, by address, by name. Kemenangan ini bisa kita tangkap dengan pasti. Ya, jangan katanya. Untuk itu, mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, dapat konsultasi malam hari ini di Nasdem Sulawesi Selatan. Dengan ini saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.